Pak, sampai mana batasan orang Kristen toleran terhadap sekularisme? Ini pertanyaan yang bagus ya. Begini, saya mengutip perkataan daripada seorang teologi reform ya, Max Stackhouse namanya. Dia beautifully mengencourage waktu kita melangsungkan public theology ya, public theology. Public theology ini biasanya dibandingkan dengan church theology. Church theology ini public theology, doing theology di dalam public sphere. Lalu dia menganjurkan ini, kita mesti bisa membedakan secara lincah ya, yang disebut dengan crime and sin. Semua crime itu pasti sin, ya, tapi nggak semua sin itu crime. Bagi Stackhouse, ya, kegagalan membedakan antara crime and sin ini bisa membawa kepada extreme religious fundamentalism. Nah, saya pakai istilah fundamentalisme di sini dalam pengertian yang negatif ya, maksudnya. Gini ya, saudara, sebetulnya Tuhan itu menciptakan kita ya, bukan sebagai robot kan ya, tapi diciptakan sebagai moral being yang diberikan free will sehingga manusia itu waktu dia memutuskan, dia memilih bukan tanpa free will-nya. Dan karena itu dia juga boleh dimintai pertanggungjawaban. Termasuk juga dia boleh dihakimi. Kenapa? Justru karena dia ada free will. Kalau dia nggak ada free will, ya nggak bisa dihakimi. Kalau dia itu robot, ya robot nggak dihakimi. Orang seringkali kan bicara tentang relasi Tuhan dengan Israel. Misalnya ya, nggak memperkenankan adanya penyembahan berhala. Terus langsung dihukum mati gitu misalnya. Terus kita bicara tentang teokrasi. Bagaimana Tuhan memimpin Israel itu bukan dengan konsep demokrasi tapi dengan teokrasi. Tapi orang yang pakai dasar-dasar seperti itu seringkali lupa ya bahwa di dunia waktu itu ya bukan cuma ada Israel, tapi juga ada Mesir, ada Babilonia, ada Romawi, ada Mesopotamia, you name it lah, sudah semua yang lain gitu ya. Dan Tuhan kan nggak melakukan teokrasi ya di sana gitu. Tuhan melakukan teokrasi itu kepada Israel. Jadi Israel ini sebenarnya model daripada gereja. Kenapa Tuhan ketat sekali kepada Israel? Karena Israel ini adalah model daripada gereja, umat Allah yang mau disucikan oleh Tuhan. Tapi umat Israel itu bukan satu-satunya umat manusia yang ada di dunia ini kan. Maksudnya apa sih? Tuhan juga membiarkan sekularisme itu ada di dalam dunia ini. Bangsa Mesir misalnya ya, mereka menyembah berhala. Ya Tuhan membiarkan mereka di dalam kedegilan hati mereka mau menyembah berhala. Jadi Tuhan memberikan ruang untuk sekularisme. Sekali lagi ya, Tuhan yang asli yang menciptakan Adam dan Hawa, yang menciptakan kita semua, itu memberi ruang untuk sekularisme. Kalau saudara dan saya nggak bisa memberi ruang untuk sekularisme, saya akan tanya, saudara ini created after which God? Tuhan saudara ini Tuhan yang mana gitu? Saya khawatir kegagalan membedakan antara crime and sin ya, itu bisa membawa kepada sikap ekstrim fundamentalisme agama seperti ini. Saya ambil contoh misalnya, kalau di dalam lingkup gereja, orang sombong itu perlu ditegur, dia perlu diingatkan, karena sombong itu is a sin. Tetapi ya kalau di dalam public sphere ya, nggak ada orang dituntut karena sombong, itu kan nggak ada ya. Saudara pernah lihat nggak orang dituntut sampai masuk penjara 14 bulan gitu, karena apa? Karena dia sombong. Tapi kalau orang membunuh orang lain, ya dia masuk penjara di dalam hal ini. Karena itu bukan cuma sin, itu juga kategori crime. Nah, kalau saudara mau bergerak di dalam ini public theology, maka menurut saya salah satu suggestion yang meaningful and useful ini saudara bisa membedakan ini antara sin and crime. Itu juga kita bisa menaruh sekularisme itu dengan tepat. Gitu. Of course, sekularisme bukan nggak ada bahayanya, ya, karena kita percaya worldview itu semuanya connected kan pastinya. Tapi sekali lagi saya seperti Tuhan yang juga memberikan toleransi terhadap dosa ya dalam hal ini. Saya pakai istilah toleransi ya. Saya nggak pakai istilah kompromi. Tuhan nggak ada komprominya dengan dosa. Tapi dia bisa toleransi terhadap manusia yang berdosa. Maksudnya dalam pengertian apa sih? Ya dia memberikan ruang kepada manusia itu untuk melawan Tuhan. Nah, kalau saudara bergerak dalam public sphere gitu, saudara perlu public theology yang baik. Sekularisme nggak ada tempatnya di dalam gereja seharusnya. Tapi di dalam dunia ini ya, di dalam dunia yang diciptakan Tuhan, Tuhan sendiri memberikan ruang untuk itu. Lalu kita sendiri responsnya apa dalam hal ini?